Halo, selamat datang. Senang banget rasanya bisa nyapa kamu lagi hari ini. Iya, dimanapun kamu lagi berada sekarang ya. Betul. Entah kamu lagi kejebak macet yang padat merayap, atau mungkin baru aja rebahan ngelurusin kaki setelah hari yang lumayan panjang. Atau sekedar cari jeda sebentar di tengah rutinitas yang kayaknya nggak ada habisnya. Kami benar-benar berharap obrolan kita kali ini bisa jadi teman yang menenangkan buat kamu. Pasti, sesuai sama fokus kita hari ini yang mau ngajak kamu diskusi dengan damai, penuh empati, dan sama sekali nggak menghakimi. Benar banget. Nah, pada pembahasan mendalam kita hari ini, kita mau ngomongin sesuatu yang sangat dekat sama keseharian kita. Sesuatu yang mungkin sering kita lakuin secara otomatis, tapi kita jarang sadar betapa besarnya kekuatan sains di baliknya. Betul sekali. Kita saat ini lagi pegang sebuah dokumen riset yang luar biasa komprehensif. Judulnya, Spiritualitas dan Kesehatan Mental. Ibadah sebagai grounding hubungan makna hidup dan stabilitas emosional. Dokumen ini jadi sangat menarik karena dia nggak cuma bersandar pada asumsi filosofis aja. Tinjauan ini ngumpulin data dari ribuan jurnal internasional. Wow, ribuan ya? Termasuk riset spesifik di tingkat lokal di Indonesia, sampai ke pengamatan praktek lintas budaya. Jadi ini tuh semacam titik temu yang langka banget, di mana neuroscience modern dan metodologi medis nyoba membedah fenomena jiwa kita. Oke, mari kita bedah perlahan-lahan. Misi kita hari ini sebenarnya cukup sederhana, tapi dalam banget. Kita pengen mengeksplorasi gimana praktek-praktek kuno, hal-hal kayak ibadah rutin, doa, dan pencarian makna yang udah diwarisin turun-turun. Yang kadang kita anggap cuma rutinitas biasa ya. Nah, iya. Ternyata itu semua punya fondasi neurologis dan biologis yang kuat banget. Praktek ini secara nyata ngelindungin otak kita dari kecemasan, stres kronis, dan rasa kewalahan di era modern ini. Terutama buat generasi muda kita nih yang sering banget ngerasa gampang burnout. Benar. Jadi, mari kita mulai dari gambaran yang paling besar dulu. Di dalam riset ini, tercatat ada lebih dari 3.000 studi empiris. 3.000 loh, berskala global yang neliti kaitan antara keyakinan spiritual dan kesehatan mental. Angka yang sangat masif. Coba deh kamu yang lagi dengerin, ingat-ingat lagi sebentar. Pernah nggak sih kamu ngerasa pundak yang tadinya tegang banget, tiba-tiba terasa jauh lebih ringan? Atau tarikan napas kamu terasa lebih lapang dan pelan persis setelah kamu selesai berdoa atau beribadah? Pengalaman kayak gitu tuh sering banget diabaikan kan? Cuma dianggap ini cuma sugesti psikologis sementara aja. Padahal nyatanya nggak gitu ya? Sama sekali nggak. Kalau kita lihat data epidemiologisnya, polanya tuh konsisten banget. Mari kita ambil contoh, ada satu studi longitudinal di Kanada. Oke. Studi ini mantau lebih dari 12.500 partisipan. Dan itu dipantau selama kurun waktu 14 tahun. 14 tahun itu waktu yang lama banget buat sebuah riset. Benar. Dan hasilnya nunjukin kalau individu yang punya rutinitas hadir di tempat ibadah, setidaknya sebulan sekali aja, mereka punya resiko terkena depresi 22% lebih rendah dibanding yang nggak punya rutinitas itu. 22% itu angka yang gede banget loh kalau kita proyeksikan ke tingkat populasi. Sangat signifikan. Itu bisa berarti ada jutaan orang yang secara statistik terhindar dari episode depresi berat, cuma karena mereka punya sauh spiritual rutin. Dan yang bikin saya super antusias pas baca dokumen ini adalah temuan ini tuh nggak cuma kejadian di luar negeri aja. Tepat sekali. Data di Indonesia justru nunjukin pola yang kuat banget, terutama di kalangan generasi muda kita kan? Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana data lokal kita memvalidasi tren global tersebut, tapi dengan konteks budaya kita sendiri yang khas. Gimana tuh contohnya? Pada mahasiswa generasi Z di Indonesia ditemukan korelasi positif yang sangat signifikan, angkanya 0,486 antara tingkat spiritualitas dan kesejahteraan psikologis mereka. Oh, wow. Terus kita bisa lihat pengamatan yang lebih spesifik lagi. Misalnya pada kelompok remaja Islam Sunda Kelapa atau RISKA di Jakarta. Di sana datanya ngebuktiin kalau religiositas memengaruhi kesehatan mental para remaja ini sebesar 36,9%. Tunggu, hampir 40% stabilitas mental seorang remaja dipengaruhi oleh rutinitas spiritual mereka. Betul. Itu kan porsi yang gede banget ya buat Yeah. ukuran remaja, apalagi yang hidup di kota penuh tekanan kayak Jakarta, di mana ekspektasi sosial, tekanan akademik, dan
hustle culture tuh ada di mana-mana. Tentu. Dan mari kita tarik konteks ini ke masa yang lebih krusial lagi, yaitu fase pasca pandemi COVID-19 yang kemarin benar-benar nguji ketahanan mental kita semua secara ekstrim. Iya, itu masa yang berat banget buat semua orang. Nah, penelitian pada mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia pasca pandemi nunjukin kalau kedewasaan religius berkaitan erat sama ketahanan mental. Skor korelasinya mencapai 0,67. 0,67? Iya. Dalam statistik psikologi klinis, angka segitu nunjukin hubungan yang sangat kuat. Artinya apa? Mahasiswa yang punya kedewasaan spiritual terbukti lebih punya kelentingan emosional. Mereka lebih sanggup memantul kembali setelah dihantam guncangan atau krisis yang gak terduga. Itu benar-benar ngasih kita harapan yang nyata ya. Nah, pas kita melangkah lebih jauh buat mahamin gimana sih sebenarnya mekanisme ibadah ini bekerja pada tubuh fisik kita, dokumen ini minjam satu istilah yang lumayan populer, yaitu grounding. Betul, grounding. Buat kamu yang mungkin baru dengar istilah ini, coba bayangin sistem pikiran kita tuh kayak laptop yang biasa kamu pakai kerja. Analogi yang pas banget nih. Kalau kamu buka terlalu banyak aplikasi, ada tab kerjaan yang belum beres, tab kekhawatiran soal tagihan bulan depan, terus tab penyesalan masa lalu, sistem laptop itu pasti bakal lag atau hang. Lemot ya jadinya. Benar. Terus apa yang biasanya kita lakuin? Kita pasti bakal nekan tombol restart buat ngebersihin memori sementaranya. Nah, grounding ini adalah tombol restart biologis buat otak kita. Fungsinya narik kesadaran yang tadinya melayang-layang entah kemana, balik utuh ke detik ini. Analogi laptop itu ngebantu banget buat ngebayangin apa yang lagi terjadi di balik layar tubuh kita. Saat pikiran kita hang karena dilanda cemas, sistem saraf simpatis kita yang ibaratnya tuh pedal gas lagi keinjak penuh. Gaspol gitu ya. Tubuh kita tuh seolah-olah lagi bersiap ngadepin ancaman bahaya fisik di depan mata. Nah, grounding bekerja secara langsung dengan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Yang bertindak sebagai remnya ya. Tepat. Rem ini ngirim sinyal peredam ke seluruh tubuh yang bilang, "Hai, kamu lagi aman kok, nggak ada ancaman beruang di depanmu, silakan turunkan kewaspadaannya." Dan dokumen ini secara khusus menyoroti gimana gerakan ibadah fisik, contohnya sujud dalam sholat, punya tumpang tindih fungsional sama praktik earthing atau grounding terapi di kedokteran modern. Menarik banget pas ngelihat kalau sains tuh beneran nyoba ngukur hal ini. Ada studi tahun 2025 di International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences yang ngebahas ini secara spesifik. Iya, studinya sangat detail. Ternyata, sentuhan langsung dahi kita dengan permukaan bumi saat sujud itu bukan sekedar postur buat nyelesain kewajiban ritual aja. Tapi itu beneran sebuah intervensi fisik buat meregulasi emosi kita. Karena saat posisi kepala sejajar atau lebih rendah dari jantung, ada perubahan mekanika aliran darah yang menuju ke otak. Hal ini yang menstabilkan ritme jantung dan mengasih dorongan sirkulasi. Efeknya ngebantu banget buat menenangkan sistem saraf pusat. Nah, di bagian ini yang bikin merinding. Berdasarkan temuan percontohan yang pakai alat pemindahan otak EEG, itu alat yang merekam gelombang listrik di otak, ternyata efek relaksasi dari postur ini nggak butuh waktu berjam-jam kayak meditasi ekstrim. Coba tebak butuh waktu berapa lama? Cuma dengan 10 detik sujud, efek penenangannya udah langsung kelihatan secara nyata pada aktivitas prefrontal cortex di otak. 10 detik. Ini kan area otak depan yang tugasnya nyusun logika, bikin rencana, dan nekan impuls emosi yang meledak-ledak. Sangat presisi kan desain tubuh kita ini? Luar biasa banget. Bayangin, 10 detik doang otak kita udah dapat riset yang lumayan. Fakta durasi 10 detik itu juga sangat sejalan sama apa yang diteliti oleh Andrew Newberg. Dia adalah seorang pakar pionir di bidang neuroteologi. Apa tuh yang dia temuin? Saat dia memindai otak individu-individu yang lagi khusyuk berdoa, dia ngamatin ada 2 fenomena yang terjadi barengan. Pertama, lobus frontal mereka yang merupakan pusat konsentrasi itu menyala sangat aktif. Oke, jadi mereka sangat fokus ya? Betul! Tapi ada bagian lain di area atas belakang otak yang namanya lobus parietal. Justru perlahan meredup aktivitasnya. Lobus parietal inilah yang tugas utamanya memproses batasan fisik antara tubuh kita dengan dunia luar. Dan disinilah rasa ego atau kesadaran akan diri itu dikonstruksi. Saya paham sekarang. Jadi pas lobus parietal yang ngatur area diri ini meredup, itu ngejelasin kenapa orang yang lagi tenggelam dalam ibadah sering bilang kalau mereka ngerasa seolah melebur dengan semesta. Tepat
Tepat sekali. Beban ego pribadi mereka luruh untuk sementara waktu. Sangat logis ya kalau ditarik ke sana. Kecemasan kronis kita itu kan hampir selalu berakar dari ego yang merasa terancam. Entah itu takut gagal, takut dinilai orang lain, atau takut kehilangan kontrol. Saat aktivitas jaringan ego itu diredam lewat khusyuknya doa, ya kecemasannya kehilangan bahan bakar. Benar. Dan di Indonesia, fenomena regulasi emosi ini sangat kelihatan jelas pada praktik zikir. Selain mematikan ego sementara, ritme zikir secara alamiah mengatur pernafasan jadi lebih lambat dan konstan. Secara biokimia, pola nafas lambat itu berkomunikasi langsung dengan sumbu HPA di otak kita. Sumbu HPA itu yang hipotalamus, pituitari, adrenal ya? Iya, itu adalah sistem komando utama yang ngatur seberapa banyak hormon kortisol atau hormon stres yang perlu disuntikan ke dalam aliran darah kita. Wah, ini masuk akal banget. Jadi, tarikan napas lambat pas berzikir itu, secara harfiah, adalah cara kita nyuruh komando stres di otak buat berhenti nembakin kortisol. Tepat. Sumbu HPA membaca nafas lambat itu sebagai tanda bahwa krisis udah selesai. Jadi produksi kortisol langsung dipangkas detik itu juga. Dan ini bukan cuma teori biologi di atas kertas loh. Ini sesuatu yang benar-benar melegakan, terutama buat mereka yang berhadapan sama penyakit menaun. Betul, ada data klinisnya di Indonesia? Iya, di Rumah Sakit Syarifah Amba Miratoebu di Bangkalan, Madura. Studi klinis di sana nemuin kalau terapi zikir menurunkan kadar kortisol secara signifikan pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Dan pola yang sama juga dilaporkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo, di mana profil stres pasien itu turun drastis. Bener, sebelum dikasih terapi zikir, hampir 63% pasien itu ada di tingkat stres yang sangat tinggi. Tapi setelah intervensi zikir, angkanya berbalik. Hampir 58% dari mereka bergeser ke kategori stres rendah. Itu adalah bukti klinis yang benar-benar bisa diukur dengan alat medis, bukan sekedar perasaan subjektif. Pasti. Jika kita tarik ini ke gambaran yang lebih besar, kita disadarin kalau penderitaan manusia di era modern ini nggak selalu cuma berupa ketidakseimbangan kimiawi di otak atau peradangan fisik. Kadang penderitaan terbesar kita tuh justru ketiadaan makna. Setuju. Disinilah dokumen penelitian ini mengintegrasikan pemikiran tokoh besar psikiatri abad 20, Viktor Frankl. Viktor Frankl ini kan psikiater Austria yang selamat dari kamp konsentrasi Holocaust ya? Betul. Lewat pengalaman ekstrim yang di luar nalar itu, dia ngerumusin yang namanya logotherapy. Dia ngamatin langsung, para tahanan yang mampu bertahan hidup dari kelaparan dan penyiksaan itu bukan mereka yang otot fisiknya paling kuat. Terus siapa yang bertahan? Mereka yang bertahan adalah mereka yang masih memegang erat sebuah makna. Entah itu harapan kecil buat ngelihat wajah istrinya lagi, atau naskah buku yang belum selesai dia tulis. Baca tentang Frankl ini bikin saya mikirin sebuah analogi. Kalau teknik grounding fisik yang kita bahas tadi adalah jangkar yang nahan kapal pikiran kita biar nggak terbalik pas dihantam badai panik sesaat, maka makna hidup adalah kompasnya. Analogi yang sangat indah. Kalau kapal kita nggak bocor, tapi kita nggak punya kompas, kita kan cuma bakal terus terapung-apung tanpa arah di tengah samudera yang sepi. Terombang-ambing tanpa tujuan yang jelas, inilah yang digambarin sama Frankl sebagai existential vacuum, ya? Analogi kompas itu mendeskripsikan kondisi psikologis kita dengan sangat akurat. Existential vacuum atau kekosongan eksistensial ini tuh nggak selalu terlihat seperti kesedihan yang meledak-ledak. Bentuknya kayak gimana biasanya? Dia seringkali bermanifestasi sebagai rasa hampa tiap bangun pagi, kebosanan kronis, mati rasa, atau depresi yang seolah nggak ada ujung pangkalnya. Dokumen ini menyajikan sekumpulan data, salah satunya dari 566 mahasiswa di Spanyol. Oke. Riset ini menyimpulkan kalau pas seseorang punya kompas atau makna hidup, hal itu bertindak sebagai penyangga empuk yang ngelindungin sirkuit otak dari gejala depresi berat, walaupun orang itu lagi ada di situasi yang serba menekan. Dan semua luar biasa pas ngelihat gimana temuan soal makna ini terbukti sama kuatnya di kalangan generasi muda kita sendiri. Ada sebuah penelitian pada remaja dari suku Minangkabau. Riset itu mengkalkulasi kalau makna hidup berkontribusi sebesar 42,7% terhadap kesejahteraan subjektif atau kebahagiaan harian mereka. Angka yang cukup besar. Ya, dan di lingkungan akademis, studi di UIN Maulana Marik Ibrahim nunjukin hal serupa. Kombinasi antara makna hidup dan kemampuan mindfulness menyumbang 53,5% pada kesejahteraan psikologis mahasiswa. Angka di atas 50% itu udah masuk faktor dominan yang membentuk siapa diri kita sebenarnya. Benar banget.
Jadi, buat kamu yang lagi dengerin ini, coba tanyakan pada dirimu sendiri pelan-pelan. Apa sih yang sebenarnya bikin kamu bangun dari tempat tidur tiap pagi? Untuk siapa? Atau untuk tujuan apa kamu bersedia ngadepin kemacetan dan kepenatan hari ini? Pertanyaan yang esensial banget buat dijawab. Karena nemuin jawaban itu, betapapun sederhananya hal tersebut, ternyata adalah perisai pelindung mental yang sangat nyata. Dan spiritualitas memberikan kita infrastruktur buat nemuin makna tersebut. Selain itu, praktik pencarian makna ini sangat universal. Semua peradaban udah lama mempraktekannya. Contohnya di budaya lain apa aja tuh? Di Jepang, kita mengenal tradisi Shinrin-yoku atau berjalan masuk ke dalam hutan. Secara biologis, ini terukur mampu meningkatkan hormon serotonin. Di Amerika Serikat ada tradisi centering prayer. Dan pendekatan mindfulness sekarang udah diadopsi oleh dunia medis global. Berarti mekanismenya mirip-mirip ya semuanya? Iya, riset ini mensintesis kenapa semua itu efektif dan bermuara pada regulasi neurobiologis, penemuan makna, penciptaan struktur rutinitas harian, koneksi sosial, dan kemampuan mengamati emosi tanpa mudah terpancing. Nah, karena kita ngomongin soal penerapan nyata, kita tentu nggak pengen diskusi ini cuma berhenti sebagai obrolan sains yang awang dan konseptual aja. Gimana caranya kita bawa temuan ini ke rutinitas harian kita? Tentu ada solusi praktisnya. Berdasarkan sumber kita hari ini, ada 5 solusi aplikatif yang bisa kamu lakuin sekarang juga tanpa perlu ngeluarin biaya speser pun. Yang pertama, kita bisa mulai memposisikan sholat atau doa harian bukan cuma sebagai daftar kewajiban, tapi jadikan itu sebagai sesi grounding. Fokuskan perhatianmu sepenuhnya pada kontak fisik, rasakan sentuhan dahimu ke lantai. Ingat lagi fakta biologisnya, 10 detik sujud udah cukup buat meregulasi emosi di otakmu. Sangat mudah dilakukan. Praktek yang kedua adalah alokasi waktu. Cukup luangkan 10 hingga 15 menit aja dalam sehari buat zikir atau meditasi pernafasan. Kuncinya di sini bukan pada durasinya yang panjang, tapi pada ritme pernafasan yang lambat. Mengatur napas ya intinya. Betul. Pengulangan kalimat baik yang disinkronkan dengan nafas, inilah yang ngasih instruksi pada sumbu HPA tadi buat nutup keran hormon kortisol. Lanjut ke solusi yang ketiga. Riset ini sangat merekomendasikan gratitude journaling atau jurnal rasa syukur. Sejenak mungkin kita mikir, apa sih bedanya ini sama sekedar nulis buku harian atau curhat sebelum tidur? Perbedaannya terletak pada bagaimana kita memaksa sirkuit otak beroperasi. Nulis buku harian biasa seringkali tanpa sadar bikin kita muter kembali kejadian-kejadian yang mancing stres di siang hari. Bikin overthinking ya malah. Iya. Sebaliknya, gratitude journaling menginstruksikan otak buat secara sengaja mencari sinyal-sinyal positif. Saat kamu nulis 3-5 hal spesifik yang kamu syukuri sebelum tidur, entah itu cuaca yang cerah hari ini, atau secangkir kopi yang enak banget tadi pagi, itu bakal ngegeser jaringan saras dari mode kewaspadaan deteksi ancaman beralih ke mode apresiasi. Dan ini pasti efektif banget buat ngeredain gelisah sebelum tidur. Jadi kita benar-benar melatih otot otak buat nangkep hal-hal baik. Sangat efektif. Solusi keempat ini sangat esensial ketika kecemasan itu nyerang secara mendadak atau overthinking mulai ngelumpuhin pikiranmu. Gunakan teknik sensori 5-4-3-2-1. Kenali 5 benda yang bisa kamu lihat di ruangan itu, temukan 4 hal yang bisa disentuh permukaannya, dengerin 3 suara yang ada di sekitarmu, cari 2 hal yang bisa kamu cium aromanya, dan rasakan 1 hal di lidahmu. Penjelasan klinis kenapa teknik ini selalu direkomendasikan sama psikolog adalah karena kecemasan memaksa otak terjebak dalam ilusi masa depan yang belum terjadi atau penyesalan masa lalu. Sementara tubuh kita ada di saat ini. Benar. Dengan membanjiri otak lewat informasi dari kelima panca indera secara beruntun, sistem saraf dipaksa secara radikal buat memproses realitas fisik detik ini juga. Siklus kepanikannya pun langsung terputus. Sangat taktis dan logis. Dan solusi kelima yang terakhir, sempetin waktu buat secara sadar berjalan di alam terbuka. Dan bergabunglah dengan komunitas yang positif. Alam punya caranya sendiri buat ngalibrasi ulang ritme biologis tubuh kita. Sementara berada di tengah komunitas yang sehat, ngasih kita rasa aman kalau kita tuh nggak berjuang sendirian di dunia ini. Kelima praktik ini tampak kayak rutinitas sederhana banget. Tapi secara perlahan, mereka ngebangun arsitektur saraf yang jauh lebih tahan banting terhadap stres. Prosesnya memang perlahan, tapi dampaknya jangka panjang. Melakukan kelima hal tadi tuh rasanya sangat membumi ya. Lalu, apa arti dari semua ini untuk kita dalam realitas medis? Kalau seseorang udah rutin beribadah, lakuin grounding, dan napasnya teratur, apakah itu jadi jaminan absolut kalau semua gangguan kesehatan mental klinis bakal otomatis lenyap?
Namun, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Diskusi kita tentu harus melihat keseluruhan lanskap tanpa bias. Harus seimbang ya. Betul, dokumen riset ini sangat objektif menyoroti sisi yang jarang dibicarain orang, yaitu fenomena coping religius yang negatif. Di luar bukti-bukti positif tadi, ditemuin kalau sekitar 7 hingga 15% individu justru menggunakan konsep spiritualitas dengan cara yang malah ngerusak kestabilan mentalnya sendiri. Ngerusak mentalnya sendiri. Bentuknya di kehidupan nyata tuh kayak gimana? Bayangkan seseorang yang mendiagnosa gejala depresinya sebagai hukuman absolut dari Tuhan atas dosa-dosanya, atau menganggap bahwa kecemasannya adalah bukti kalau dia nggak dicintain sama Sang Pencipta. Wah, itu berat banget ya. Sangat berat. Perspektif ini nggak menyelesaikan stres, tapi justru memicu rasa bersalah yang kronis dan menumpuk beban emosional. Ada sebuah studi berskala masif di Prancis melibatkan lebih dari 38.000 orang dewasa yang memperkuat temuan ini. Apa hasil dari studi di Prancis itu? Studi itu mencatat bahwa dogma religius yang diaplikasikan secara kaku dan ekstrim berisiko punya korelasi dengan gejala psikotik, di mana individu mulai kehilangan kontak dengan realitas objektif. Ini fenomena yang benar-benar relatable di masyarakat kita. Sering banget kan kita dengar ada orang yang lagi ada di titik terendah, depresi klinis, tapi lingkungan sekitarnya cuma ngasih nasihat, kamu itu cuma kurang ibadah, atau kamu kurang ikhlas aja. Nasihat yang bermaksud baik, tapi kurang tepat penempatannya. Bener. Alih-alih menyembuhkan, kalimat semacam itu justru makin mendorong mereka tenggelam ke dalam existential vacuum dan ngerasa makin terisolasi. Nggak ada yang paham sama penderitaan mereka. Dan persis karena alasan itulah, tokoh seperti Viktor Frankl, yang notabene adalah pencetus terapi berbasis pencarian makna tadi, dengan tegas ngingetin batasan ini. Apa batasannya? Frankl mengakui bahwa depresi biologis, yaitu depresi yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan susunan kimiawi di dalam otak atau faktor genetis, itu mutlak memerlukan intervensi ilmu kedokteran medis. Saya pengen benar-benar ngegarisbawahi poin ini buat kamu yang lagi dengerin. Kalau kamu saat ini lagi berjuang keras ngelola kesehatan mentalmu, mungkin lagi rutin nemuin psikolog, atau lagi konsumsi obat dari psikiater, percayalah kalau kamu lagi ngambil keputusan yang sangat berani dan tepat. Sangat setuju. Instrumen penyembuh luka batin eksistensial. Tapi, ia nggak dirancang buat ngegantiin obat-obatan farmakologis kalau biologis tubuhmu emang lagi butuh itu. Pendekatan yang paling bijak emang merangkul keduanya tanpa penghakiman. Betul sekali. Organisasi seperti World Psychiatric Association juga menggaungkan pendekatan terintegrasi ini. Mereka mendorong agar para profesional medis menghormati dan melibatkan dimensi spiritual pasien dalam rencana penyembuhan. Karena sisi biologis dan sisi spiritual itu menggarap dimensi manusia yang berbeda dan saling menguatkan. Sebuah konklusi perjalanan yang sangat indah dan membebaskan. Mengkaji gimana ribuan studi dari laboratorium neuroscience, analisis gelombang pemindahan otak, sampai pengukuran kadar kortisol di rumah sakit, pada akhirnya bermuara untuk memvalidasi kebijaksanaan kuno yang udah diwarisin lintas generasi. Semuanya terhubung ya pada akhirnya. Iya, lewat kebiasaan sesederhana doa, alunan zikir, posisi sujud, sampai keberanian buat nanyain makna hari ini. Tubuhmu sebenarnya udah dibekali teknologi internal yang sangat canggih. Sebuah sistem perlindungan yang sanggup ngeredam hiruk-pikuk dunia. Kamu cuma perlu sadar kalau tombol restart itu selalu ada dalam genggamanmu. Siap buat diaktifkan kapan aja. Pada akhirnya, ini adalah bukti empiris bahwa kita bukanlah sekedar tumpukan sel yang kebetulan hidup. Kita ini makhluk bermakna yang arsitektur biologisnya bereaksi secara harmoni dengan kedamaian spiritual. Sempurna sekali. Nah, sebelum kita benar-benar berpisah hari ini, kami pengen nitipin satu pemikiran baru yang mungkin bakal menarik buat kamu renungkan. Silahkan. Hari ini kita udah ngebedah kalau kesadaran manusia, lantunan doa, dan sentuhan dengan alam adalah sarana grounding yang paling otentik. Tapi, kita semua tahu, kita sekarang lagi melangkah cepet banget masuk ke era kecerdasan buatan atau AI. Era di mana teknologi semakin pintar meniru manusia. Betul. Ketika mesin AI di masa depan dirancang pakai algoritma yang mampu meniru bahasa empati manusia secara sempurna dan sanggup memproduksi nasihat logoterapi buat kamu cuma dalam waktu 3 detik, apakah menurutmu teknologi ini bakal benar-benar jadi katalis yang ngebantu manusia nemuin makna hidup sejatinya? Atau sebaliknya ya? Nah itu dia. Ataukah interaksi instan dengan mesin yang seolah-olah berempati ini justru bakal memperlebar kekosongan eksistensial di dalam dada kita, menjauhkan kita dari pelukan dan sentuhan dunia nyata yang sesungguhnya?
Coba renungkan itu, sembari kamu ngelanjutin sisa harimu. Terima kasih banyak udah ngizinin kami nemenin waktu berhargamu hari ini. Jaga kesehatan mentalmu dengan baik, temukan potongan kecil makna untuk harimu ini, dan sampai jumpa lagi di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.